Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Melanjutkan pembahasan kita sebelumnya, yaitu tentang topik penelitian. Sekarang kita membahas masalah penelitian kualitatif. Masalah penelitian kualitatif secara pengertiannya, ini merupakan suatu rumusan yang mempertanyakan suatu fenomena. Jadi ketika peneliti mengamati atau melihat suatu fenomena, maka dipertanyakanlah ada apa sebenarnya yang terjadi. Nah, baik kedudukannya sebagai fenomena mandiri maupun sebagai fenomena yang saling terkait antara fenomena satu dengan yang lainnya. Atau ada juga fenomena yang merupakan sebagai penyebab ya maupun akibat. Kalau menurut Sugiono, masalah penelitian itu merupakan masalah berupa penyimpangan antara yang diharapkan dengan yang terjadi. Jadi ada semacam gap yang terjadi antara kondisi ideal dengan realita. Nah, penyimpangan juga antara teori dengan praktek. Secara teori idealnya seperti ini, ternyata prakteknya seperti ini. Penyimpangan antara aturan dan pelaksanaan. Aturannya seperti ini, ternyata pelaksanaannya seperti ini. Nah, itu dikatakan masalah. Lalu penyimpangan antara tujuan dengan hasil yang dicapai. Tujuan ada beberapa, misalnya ada 5, ternyata hasil yang dicapai cuma 3. Nah, itu merupakan masalah. Dan penyimpangan antara pengalaman masa lampau dengan yang terjadi. Nah, masalah-masalah ini muncul biasanya ada yang melatar belakangi. Perbedaan antara masalah penelitian dan kuantitatif dan kualitatif, di mana penelitian kuantitatif masalahnya harus ditulis dengan jelas, spesifik dan konstan, tidak berubah. Ya. Masalahnya harus jelas. Sementara pada penelitian kualitatif, masalahnya bersifat tentatif sementara saja. Karena ada kemungkinan potensi berkembangnya masalah tersebut. Ya, bahkan berubah setelah peneliti berada di lapangan. Mungkin secara dilihat sekilas ini yang nampak. Ternyata setelah ke lapangan, ternyata masalahnya lebih besar lagi atau berbeda. Nah, itu pada penelitian kualitatif. Sementara pada penelitian kuantitatif, masalahnya biasanya konstan, tidak ada perubahan. Karena itu, ada beberapa kemungkinan dalam penentuan masalah dalam penelitian kualitatif ini. Pertama, masalah penelitian sama sejak awal proposal penelitian sampai laporan akhir penelitian. Jadi sama ya masalahnya. Ternyata apa yang kita pantau fenomena dari awal memang tidak ada perubahan. Ada kemungkinan kedua, yaitu setelah peneliti berada di lapangan untuk melakukan penelitian, masalah yang dibawa berubah dan berkembang. Ternyata apa yang dilihat di awal berbeda. Makanya ada kemungkinan masalahnya lebih luas ya, atau lebih dalam dari masalah yang ada sebelumnya. Kemungkinan yang ketiga yaitu masalah yang telah disusun oleh peneliti harus dirombak total setelah peneliti memasuki lapangan. Bisa jadi ada kemungkinan ganti judul. Ya, apalagi di dalam proposal itu ya, seminar proposal, melihat teori-teori yang kita apakan dan penelitian sebelumnya, ternyata saran-saran ada kemungkinan ganti judul dan itu berpotensi terjadi pada penelitian kualitatif. Tapi pada penelitian kuantitatif tidak, kemungkinan itu tidak akan terjadi karena masalahnya konstan. Nah, setelah jelas masalah yang kita temukan dalam penelitian ya, tentang topik yang akan kita angkatkan,
lalu kita menetapkan fokus ya. Pada penelitian kualitatif itu dinamakan focus of the research ya. Sementara pada penelitian kuantitatif itu adalah limitation of the research, yaitu pembatasan masalah. Nah, fokus itu berisi pernyataan tentang indikator dan faktor-faktor yang akan diteliti secara lebih detail. Detail dia. Rincian aspek yang akan diteliti tersebut berguna, memberikan arah, dan memperjelas jalinan fenomena yang diteliti. Nah, ini fokus. Sementara pembatasan masalah, ini merupakan batasan atau ruang lingkup masalah yang ingin dibatasi oleh peneliti yang disebabkan masalah yang terlalu luas atau lebar yang bisa mengakibatkan penelitian itu tidak bisa fokus. Oleh karena itu, batasan diperlukan supaya penelitian bisa memberikan hasil yang tepat. Hanya untuk mempersempit karena bisa jadi dari judul sepertinya luas, maka dibikin limitation of the problem, dipersempit menjadi batasan masalah. Nah, pada fokus penelitian kualitatif ini bisa ditentukan ya berdasarkan hasil studi pendahuluan. Hasil studi pendahuluan itu misalnya penelitian yang relevan ya dengan topik kita, dengan topik yang kita angkatkan. Nah, berdasarkan itu kita cari fokus yang ada gapnya yang berbeda ya. Misalnya penelitian si A, B, C, dia melihat ini dari sisi ini. Nah, ternyata ada yang belum sisi yang belum dilihat. Nah, berdasarkan itu kita fokuskan. Bisa jadi dari pengalaman misalnya pernah pengalaman mengajar. Kalau mahasiswa S1 biasanya keguruan pernah PL misalnya, PL mengajar di sekolah. Berdasarkan pengalaman itu bisa mempersempit, menentukan fokus penelitiannya. Lalu referensi yang dibaca baik berupa teori ataupun ya pendapat-pendapat ahli lainnya ya, atau merupakan saran pembimbing atau orang yang dipandang ahli. Nah, ini kan ada beberapa pandangan-pandangan ini. Bisa jadi arahan pembimbingnya fokusnya bagusnya ke sini. Jadi lebih signifikan terhadap pengajaran dan segala macamnya dengan beberapa pertimbangan. Dan fokus dalam penelitian ini juga masih bersifat sementara. Dia akan bisa berkembang setelah peneliti di lapangan. Nah, ini penelitian kualitatif. Makanya kriteria fokus penelitian kualitatif itu ada beberapa ya. Dia merupakan berupa fenomena yang hanya bisa dijelaskan dan tidak bisa diukur. Hanya bisa dijelaskan. Kalau yang bisa diukur itu biasanya kuantitatif. Dan fenomena tersebut aktual dan teramati oleh peneliti saat berada di lapangan. Pastikan bisa teramati. Apalagi kalau kita menggunakan observasi sebagai instrumentation kita nantinya. Dan tidak memerlukan pembuktian interdependensi. Tidak perlu pembuktian, memastikan atau uji coba dan segala macamnya. Kita hanya menjelaskan apa yang terjadi di lapangan. Nah, ini merupakan contoh fokus penelitian. Penelitiannya berjudul Politeness Strategies Used by Lecturers and Students in Classroom Interaction. Nah, fokusnya seperti yang tertulis here. Researchers will see how the teacher promoting the politeness strategies in interaction by using illocutionary act. Kenapa illocutionary act? Karena datanya diambil dari proses illocutionary act. Nah, politeness strategy that will be seen or applied in verbal interaction that happens in classroom between student and lecturer and also between students and student in using illocutionary act. Nah, di sini instruksi siapa? Nah, dijelaskan dengan spesifik, yaitu interaksi antara dosen dan siswa dan interaksi antara siswa dan siswa dalam proses illocutionary act.
The lectionary act that will be focused by researchers is giving comment, asking question, and giving comment. Jadi pada lectionary act itu sebenarnya banyak, ya, banyak lectionary act yang lainnya ya, tetapi difokuskan kepada giving comment, asking question, dan giving comment. Kenapa? Karena pada classroom interaction yang 3 jenis illustrationary act inilah yang potensial, yang sering terjadi dibandingkan kalau illustrationary act interaksi yang ada di pasar misalnya, atau interaksi yang ada di rumah sakit, itu berbeda. Kalau ini dalam kelas, kemungkinan yang paling banyak itu illustrationary act-nya adalah asking questions. Bisa jadi dosen yang bertanya ke siswa atau mahasiswa yang bertanya ke dosen, atau giving comment atau giving comment ya, komentar atau memberi perintah misalnya. Nah, showing politeness by using politeness strategy can be applied in interactions of illustrationary act that consists of giving comment ya. Nah, jadi dikaitkan dengan politeness strategis. Politeness strategis itu bisa dilihat dalam ketika giving comment tadi, memberikan komentar, bertanya, atau memberikan perintah between lecturers and student, and also between student and student. So researchers will analyze how the politeness strategy in classroom interactions between the lecturer and student and between students and students are. Jadi difokuskan, nah ini fokus utamanya kalimat terakhir ini. Itulah fokus pada penelitian kualitatif. Selanjutnya, setelah ditetapkan fokus, ada research question ya. Research question. Pada penelitian kualitatif dinamakan research question, yaitu pertanyaan penelitian. Ada hal yang kita pertanyakan, nantinya kita cari datanya untuk mengetahui jawabannya. Berbeda dengan kuantitatif, pada penelitian kuantitatif itu hanya ada hipotesis. Hipotesis, kita berhipotesis, beranggapan seperti ini. Lalu kita uji hipotesis tersebut, apakah hipotesis diterima atau tidak. Nah, itu pada penelitian kuantitatif. Sementara pada penelitian kualitatif ada pertanyaan penelitian. Apa itu pertanyaan penelitian? Yaitu persoalan yang harus dijawab peneliti pada sebuah proyek penelitian, di mana jawaban dari pertanyaan penelitian akan bisa membantu memecahkan masalah penelitian itu sendiri. Nah, ini pertanyaan penelitian ya. Pada ada pertanyaan deskriptif, ada pertanyaan eksploratoris pada penelitian kualitatif. Kalau pertanyaan deskriptif, pertanyaannya mendeskripsikan sebuah kejadian atau indikasi dari apa yang sedang diteliti. Nah, pertanyaannya ini biasanya memakai kata apa. Sebagai contoh, masih dengan judul yang tadi ya, kita konsisten dengan judul yang tadi biar lebih fokus ya. What are the politeness strategies between the lecturers to the students, students to students, and also between students to lecturers in giving comment, asking question, and giving comment in classroom interaction. Nah, jadi pertanyaannya diawali dengan what, apa. Sementara itu pertanyaan eksploratoris ini lebih mendalam lagi, explore ya. Peneliti mengeksplor sebenarnya apa yang terjadi ya. Bagaimana? Nah, pertanyaan ini mengetahui indikasi dan kejadian secara luas dan mendalam. Pertanyaan jenis ini biasanya menggunakan kata bagaimana. How? How are the politeness strategies between the lecturers to the students, students to students, and also between students and lecturer in giving comment, asking question, and giving comment in classroom interaction. Jadi betul-betul mengamati bagaimana bahasa kesantunan yang digunakan tersebut di kelas. Nah, ini
eh, pertanyaan penelitian. Selanjutnya ada lagi tujuan penelitian. Penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas. Nah, apa itu tujuan penelitian? Yaitu secara umum, tujuan penelitian itu adalah untuk menemukan, mengembangkan, dan membuktikan pengetahuan. Ini penelitian secara umum ya. Nah, secara khusus pada penelitian kualitatif, tujuan itu merupakan menemukan ya. Menemukan di sini maksudnya sebelumnya mungkin belum pernah ada atau belum diketahui. Dia sudah ada tapi belum diketahui. Spesifiknya seperti apa misalnya. Nah, itulah tujuan penelitian kualitatif. Nah, tujuan penelitian dalam proposal penelitian kualitatif juga masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Nah, tujuan penelitian itu berkaitan erat dengan pertanyaan penelitian. Nah, misalnya begini. Pertanyaan penelitiannya adalah what are politeness strategies? Dan how are ya. Berarti tujuannya karena ada misalnya ada dua misalnya dalam satu proposal itu ada dua pertanyaan penelitian, dua-duanya kita gunakan. Berarti tujuannya juga untuk menjawab kedua pertanyaan ini. Apa tujuannya? Ya untuk to find out the politeness strategies used by lecturer and students dan seterusnya. Ya. Nah, itulah tujuan penelitian ya. Atau how are the politeness strategy? Nah, tujuannya adalah to find out the way ya, the way of the students in using politeness strategies. Bagaimana ya eksploratoris dia, lebih mendalam dia kita mengetahuinya. Nah, itulah tujuan penelitian. Dan berikutnya definisi istilah. Terkait dengan topik yang kita teliti, nah harus jelas ya definisi istilahnya, yaitu penjelasan istilah merupakan penjelasan makna dari masing-masing kata kunci. Jadi topik kita itu ada kata kuncinya, keywordnya yang ada pada judul atau yang ada pada fokus atau rumusan masalah penelitian ya, berdasarkan maksud dan pemahaman peneliti. Jadi setelah peneliti membaca-baca sumber, oh, nah ini yang saya maksudkan. Kalau classroom interaction itu, classroom interaction yang seperti ini yang saya maksudkan. Kalau politeness strategies itu, politeness strategies seperti ini yang saya maksudkan. Nah, ini sebagai contoh ya. Dari judul ini ada dua ya, yang perlu keyword ya, keyword yang perlu dijelaskan pada definisi istilah. Yang pertama, politeness strategy. Nah, apa itu politeness strategy? Nah, menurut definisi istilah yang kita simpulkan ya, the strategy that used by lecturers and students in classroom interaction during research period, especially in giving comment, asking question, and giving comment. Nah, ini yang dimaksudkan. Oke. Nah, pada classroom interactions, interaction di sini konteksnya adalah lecturer and students ya of English Department STKIP PGRI Sumatera Barat. Interaksi yang terjadi ya di kelas. Nah, konteksnya seperti ini. Nah, inilah classroom interactions yang dimaksudkan dalam penelitian ini. Demikian penjelasan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.